Saya pernah berpikir bahwa cinta kami adalah segalanya, tak tergoyahkan oleh badai apapun, sampai hari itu datang seperti petir di siang bolong, memaksa saya melarikan diri dari Jakarta dengan rahasia yang membakar dada. Saya, Arye, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran ibu kota, tiba-tiba saja harus meninggalkan Bima, pria yang telah menjadi napas saya selama 3 tahun. Bagaimana bisa? Karena di dalam perut saya ada kehidupan baru yang tak pernah kami bayangkan, sebuah keajaiban yang seharusnya membahagiakan, tapi justru menjadi kutukan bagi hubungan kami yang sudah ditentang oleh dunia. Hati saya hancur saat itu, tapi saya tak punya pilihan selain pergi, meninggalkan catatan singkat di meja kerjanya. Ma, Bima, ini demi kita. Saya naik kereta malam ke Bali, tempat yang selalu kami impikan sebagai surga kami, tapi kini menjadi tempat persembunyian saya. Di sana, di sebuah desa kecil dekat Ubud, saya menyewa kamar sederhana dari seorang ibu tua yang ramah, Bu Wayan. Dia tak pernah bertanya banyak, tapi matanya penuh pengertian saat melihat perut saya yang mulai membesar. Setiap malam, saya berbaring sendirian, tangan memegang perut, berbisik pada bayi yang belum lahir, "Kau akan kuat, nak, seperti ayahmu." Tapi di dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah Bima mencari saya? Apakah dia marah, atau justru lega karena beban ini hilang? Kenangan kami di Jakarta selalu menghantui. Kami bertemu di kampus, dia mahasiswa teknik yang cerdas, saya jurusan sastra yang pemimpi. Cinta kami tumbuh diam-diam di balik tembok masyarakat yang tak menerima. Kami pernah berjanji di tepi sungai Ciliwung selamanya, Ari. Tapi kenyataan pahit, keluarga Bima, orang kaya dari keluarga ningrat Jawa, tak akan pernah ingkan anak mereka bersama pria seperti saya. Saat saya tahu tentang kehamilan ini, sebuah anomali medis yang langka, dokter bilang saya panik. "Bima belum siap," katanya saat saya ceritakan. "Kita harus pikir matang, Ari. Ini bisa hancurkan masa depan kita." Kata-katanya seperti pisau menusuk dalam. Apakah dia tak ingin anak ini? Atau takut pada ayahnya yang kolot? Saya tak tahan, jadi saya pergi. Di Bali, hari-hari berlalu lambat. Saya bekerja di sebuah warung kecil, menjual souvenir kepada turis. Perut semakin besar, dan rasa sakit isik bercampur dengan luka batin. Saya sering duduk di sawah, memandang langit, berpikir, mengapa Tuhan beri kami cinta ini jika harus disembunyikan. Teman baru, seperti Mas Gede, pemilik warung, menjadi pendengar setia. Dia tak tahu rahasia saya, tapi nasihatnya menyentuh, hidup seperti ombak, Ari. Kadang naik, kadang turun. Tapi di malam hari, air mata mengalir. Saya rindu Bima, rindu pelukannya yang hangat, rindu suaranya yang tenang. Apakah dia bahagia sekarang? Mungkin dia sudah lupa saya, melanjutkan hidup dengan gadis yang dipilih keluarganya. Pikiran itu menyiksa, membuat saya semakin menutup diri. Hingga akhirnya, bayi lahir di sebuah klinik kecil. Saya menamainya Raka, artinya bulan purnama, karena dia lahir di malam penuh cahaya. Melihat wajahnya yang mirip Bima, hati saya remuk. "Makan ayahmu, nak. Ayahmu tak tahu kau ada." 2 tahun berlalu di Bali, Raka tumbuh sehat, tapi saya tahu ini bukan akhir. Kabar dari Jakarta datang melalui teman lama, Bima akan menikah. Hati saya seperti ditusuk lagi. Apakah ini pengkhianatan? Atau hanya cara dia melupakan? Saya harus kembali, demi Raka yang mulai bertanya tentang ayahnya yang lain. Perjalanan pulang penuh gejolak batin. Di kereta saya memeluk Raka, berpikir apa yang akan terjadi jika Bima tahu. Jakarta menyambut dengan hiruk-pikuk yang familiar, tapi saya merasa asing. Saya menginap di rumah saudara, Bu Siti, yang tahu rahasia saya. "Kau harus beritahu dia, Ari. Itu haknya." Tapi ketakutan menguasai, bagaimana jika dia tolak kami? Malam itu, saya berdiri di depan rumah Bima, hati berdegup kencang. Raka tidur di gendongan.
Saya tekan bel dan pintu terbuka. Bima berdiri di sana, wajahnya pucat seperti melihat hantu. Ari, kau kembali. Matanya turun ke Raka dan ekspresinya campur aduk, kaget, marah, dan sesuatu yang mirip haru. Ini anak siapa? Saya tarik napas dalam, suara gemetar, anak kita, Bima. Saat itu dunia seolah berhenti. Dia mundur selangkah, tangan gemetar. Apa maksudmu? Kau pergi tanpa kata dan sekarang kembali dengan ini. Nada suaranya penuh amarah, tapi di baliknya, saya lihat luka yang dalam. Saya jelaskan semuanya, tentang kehamilan, ketakutan saya, pelarian ke Bali. Dia dengar diam-diam, wajahnya semakin gelap. Kau tak percaya padaku, Ari. Kau pikir aku tak akan lindungi kalian. Air mata saya jatuh. Aku takut kehilanganmu. Kami duduk di teras, Raka bangun dan tersenyum pada Bima. Papa, kata kecilnya, membuat Bima terpaku. Saat itu, saya lihat keraguan di matanya mulai luntur. Tapi besoknya, kenyataan pahit datang. Tunangan Bima, seorang wanita cantik bernama Laras, datang ke rumah. Dia tahu tentang saya dari rumor, dan tatapannya penuh kebencian. Jadi ini alasan Bima tunda pernikahan. Karena kau. Saya tak bisa jawab, hanya memeluk Raka lebih erat. Bima berdiri di antara kami, wajahnya tegang. Laras, ini rumit. Tapi di hati saya, pertanyaan muncul, apakah Bima benar-benar setia selama 2 tahun? Atau ada pengkhianatan yang disembunyikan? Malam itu, saya sendirian di kamar, pikiran berputar. Mengapa aku kembali? Hanya untuk disakiti lagi. Raka tidur nyenyak, tapi saya tak bisa. Esok hari, Bima datang membawa bunga. Makan aku, Ari. Aku tak pernah lupakanmu. Tapi saya ragu. Lalu Laras. Dia itu tekanan keluarga. Aku tak cinta dia. Hati saya mulai meleleh, tapi ketakutan tetap ada. Kami mulai bicara panjang, mengungkap luka lama. Bima cerita tentang pencariannya selama 2 tahun, bagaimana dia hampir gila karena kehilangan saya. Aku ke Bali berkali-kali, tapi tak temukan jejakmu. Air matanya jatuh, membuat saya terharu. Raka menjadi jembatan, dia main dengan Bima, tertawa riang. Melihat mereka, hati saya penuh harapan. Tapi konflik baru muncul, ayah Bima tahu tentang kami. Dia marah besar, memanggil Bima pulang. Kau harus putuskan ini atau kau bukan anakku lagi. Bima pergi dengan wajah muram. Saya tunggu di rumah Bu Siti, hati gelisah. Apakah ini akhir, pikir saya. Malam itu hujan deras di Jakarta, mencerminkan badai di dada saya. Raka demam membuat saya panik. Saya bawa ke dokter, dan di sana, Bima muncul tiba-tiba. Aku tak bisa tinggalkan kalian. Dia peluk kami, dan saat itu, saya tahu cinta kami masih ada. Tapi perjalanan masih panjang. Laras tak mundur, dia ancam sebarkan rahasia kami. Kalian tak akan bahagia, katanya. Saya hadapi dia, suara tegas, cinta kami lebih kuat dari ancamanmu. Bima memilih kami, memutuskan tunangan. Keluarga marah, tapi Bima tegar. Ini hidupku, ayah. Kami pindah ke rumah kecil di Bogor, jauh dari keramaian. Raka tumbuh bahagia, belajar bahasa Sunda dari tetangga. Setiap malam, Bima bacakan cerita untuknya, dan saya lihat kebahagiaan di matanya. Tapi di dalam, saya masih bertanya, apakah ini nyata, atau mimpi yang akan hilang. Konflik batin saya semakin dalam, tapi cinta kami tumbuh. Akhirnya, setelah perjuangan, ayah Bima luluh saat lihat cucunya. Makan aku, katanya. Kami bahagia, tapi saya tahu, cinta seperti ini butuh perjuangan abadi. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit ikut menangis atas kekacauan hidup saya.
Saya duduk di teras rumah Bu Siti, memandang Raka yang tidur lelap di pangkuan, tapi pikiran saya melayang ke Bima. Mengapa semuanya begitu rumit? Apakah cinta kami memang ditakdirkan untuk disiksa? 2 hari setelah pertemuan itu, Bima datang lagi, wajahnya lebih tenang tapi mata penuh beban. Arye, kita perlu bicara. Kami duduk di ruang tamu kecil, Raka bermain di lantai. Dia ceritakan semuanya, selama 2 tahun saya hilang, dia hampir bunuh diri, minum-minum setiap malam, mencari saya di setiap sudut Indonesia. Aku ke Bali, ke Jogja, bahkan ke Papua, tapi tak ada jejak. Suaranya pecah, membuat hati saya ikut retak. Kenapa kau tak percaya padaku? Kita bisa hadapi bersama. Saya jelaskan lagi tentang ketakutan saya pada keluarganya, pada masyarakat yang kejam. Aku tak ingin kau kehilangan segalanya karena aku. Tapi dia pegang tangan saya, hangat seperti dulu. Kau adalah segalanya bagiku. Saat itu, Raka mendekat, memegang kaki Bima. Papa main. Bima angkat dia, matanya berbinar. Ya, nak. Papa akan selalu main denganmu. Melihat mereka, air mata saya mengalir. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Laras muncul lagi, kali ini dengan ayah Bima. Mereka datang ke rumah Bu Siti, pintu diketuk keras. Ayah Bima, seorang pria tua berwibawa, tatap saya dengan dingin. Kau yang bikin anakku hancur. Saya berdiri tegar, memeluk Raka. Saya cinta anak bapak, Pak. Laras tersenyum sinis. Cinta. Ini penyimpangan. Bima marah, cukup. Ini hidupku. Tapi ayahnya tarik Bima pergi, ikut ayah sekarang. Malam itu, saya sendirian lagi, hati seperti ditusuk ribuan jarum. Mengapa Tuhan inginkan ini? Apakah aku salah mencinta? Raka bangun menangis, seolah merasakan kesedihan saya. Saya gendong dia, berbisik, Ma, nak. Ayah akan kuat demi kamu. Esok pagi, pesan dari Bima, aku tak bisa datang sekarang. Ayah kunci aku di rumah. Hati saya hancur. Apakah ini akhir? Saya putuskan pergi ke rumah Bima, menyusup lewat belakang seperti dulu. Saya temui dia di kamar, wajahnya lelah. Arye, kau gila datang kemari. Saya peluk dia, aku tak bisa tanpamu. Kami bicara berjam-jam, mengungkap rahasia. Ternyata selama saya pergi, Bima pernah coba bunuh diri, minum obat berlebih. Aku tak tahan kehilanganmu. Ceritanya membuat saya menangis. Makan aku, Bima. Tapi Laras tahu, dia lapor pada ayah Bima. Keesokan harinya, polisi datang. Tidak, tapi ancaman datang, jika tak putus, kami akan usir kalian dari Jakarta. Saya takut, tapi Bima bilang, kita lari lagi bersama kali ini. Ide itu menggoda, tapi Raka. Dia butuh stabilitas. Konflik batin semakin hebat. Saya mimpi buruk setiap malam, melihat Bima menikah dengan Laras, meninggalkan kami. Bangun berkeringat, saya bertanya, apakah aku egois mempertahankan ini? Bu Siti nasihati, cinta sejati tak pernah salah, Arye. Tapi keraguan tetap. Akhirnya, Bima kabur dari rumah, datang ke kami. Ayo pergi ke Bali, mulai baru. Hati saya berbunga, tapi takut. Di perjalanan, kami bicara tentang masa lalu. Bima akui pernah dekat dengan Laras untuk lupakan saya, tapi tak bisa. Itu pengkhianatan terbesarku. Kata itu menusuk kau. Dekat dengannya. Dia angguk, mata menunduk. Ma, Arye. Aku lemah. Hati saya seperti robek. Bagaimana bisa kau lakukan itu? Kami bertengkar di kereta, suara pelan agar Raka tak bangun. Aku pikir kau hilang selamanya, balasnya. Air mata kami bercucuran. Di Bali, kami tiba di desa lama saya. Buwayan sambut hangat. Selamat kembali, nak. Kami tinggal di sana, mencoba bangun hidup baru. Raka senang bermain di pantai.
Tapi luka pengkhianatan itu tetap ada. Setiap malam saya tanya diri, bisakah aku makan? Bima usaha keras, masak untuk kami, cerita dongeng untuk Raka. Lambat laun, hati saya luluh. Tapi kabar buruk datang, ayah Bima sakit, memanggil dia pulang. Aku harus pergi, Ari. Saya takut jangan tinggalkan kami lagi. Dia janji aku kembali secepatnya. Tapi di hati keraguan muncul, apakah ini jebakan? Hari-hari tanpa Bima seperti neraka. Raka tanya, "Papa mana?" Saya jawab sambil menahan tangis, "Papa pulang sebentar." Malam itu saya duduk di pantai, ombak menghantam kaki. Mengapa cinta ini penuh cobaan? Pikiran gelap datang, mungkin lebih baik akhiri saja. Tapi Raka, dia butuh saya. Esoknya, Bima kembali dengan ayahnya. Ayah Bima datang, wajah lelah. "Aku salah, anakku. Lihat cucuku, dia mirip kau kecil." Kami menangis bersama. Laras mundur, minta ma. "Aku tak ingin pisahkan kalian." Kebahagiaan datang, tapi saya tahu ini baru awal. Cinta kami seperti pohon beringin, akarnya dalam, tapi butuh air mata untuk tumbuh. Angin pantai Bali menyapu wajah saya, tapi hati semakin berat seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Ayah Bima duduk di depan saya, mata tua itu penuh penyesalan. "Arye, aku tak pernah bayangkan anakku bahagia seperti ini." Tapi di dalam saya bertanya, benarkah? Atau ini hanya sementara? Raka bermain pasir, tertawa riang, tak tahu badai yang baru saja lewat. Bima pegang tangan saya, "Ini nyata, sayang." Tapi luka pengkhianatan itu masih menganga. Malam itu saat Raka tidur, saya konfrontasi Bima. Ceritakan semuanya tentang Laras. "Dia panjang, itu kesalahan, Ari. Saat kau pergi aku hancur. Laras ada di sana, menghibur. Kami dekat, tapi tak lebih dari itu." "Tak lebih? Kau bilang dekat?" Suara saya naik, air mata mengalir. "Aku pikir kau mati atau tinggalkan aku selamanya," balasnya, suara pecah. Kami bertengkar hebat, suara bergema di kamar kecil. "Kau tak pernah pahami ketakutanku," jerit saya. Dia peluk saya paksa, "Makan aku, please." Tapi hati saya seperti es, dingin dan rapuh. Esok pagi, ayah Bima pulang ke Jakarta, berjanji dukung kami. "Kalian punya berkah, jaga baik-baik." Tapi keraguan tetap. Saya mulai paranoid, setiap telepon Bima dari Jakarta membuat saya curiga. "Siapa itu?" Laras, tanya saya suatu hari. Dia marah, "Kau tak percaya lagi." Konflik batin semakin dalam, seperti jurang di Gunung Agung. Saya sering duduk sendirian di tebing, memandang laut, berpikir, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Atau aku hanya menyiksa diri? Raka menjadi penyelamat, senyumnya menyembuhkan luka sementara. Tapi malam-malam tanpa tidur datang lagi. Saya mimpi Bima dengan Laras, tertawa bahagia tanpaku. Bangun menangis, saya peluk Raka. "Jangan seperti ayahmu, nak. Jangan sakiti orang yang kau cinta." Bima usaha keras, bawa kami jalan-jalan ke Uluwatu, tapi suasana tegang. "Kenapa kau diam terus?" tanyanya. Saya jawab dingin, "Aku capek, Bima." Dia berhenti, mata penuh kesedihan. "Apa yang harus kulakukan untuk buktikan?" Saya tak jawab, hanya menatap laut. Di dalam suara hati berteriak, makan dia atau kehilangan selamanya. Tapi ego menang. Konflik memuncak saat Laras datang ke Bali, katanya untuk minta maaf. "Arye, aku salah. Aku tak pernah cinta Bima seperti kau." Tapi tatapannya pada Bima membuat saya curiga. "Kenapa kau kemari benar-benar?" tanya saya. Dia tersenyum tipis, hanya ingin akhiri ini baik-baik. Malam itu Bima dan Laras bicara sendirian di teras. Saya menguping, hati berdegup. "Laras, pergi saja. Aku milik Ari." Tapi dia bilang, "Ingat malam itu, Bima.
Kau bilang kau butuh aku. Hati saya hancur berkeping. Saya lari ke pantai, air mata bercampur ombak. Pengkhianat. Bagaimana bisa? Bima kejar saya, itu masa lalu. Sebelum kau kembali. Kami bertengkar di pasir, suara hilang dalam angin. Kau bohongi aku, jerit saya. Dia jatuh berlutut, aku takut kehilanganmu lagi. Air matanya jatuh, membuat saya goyah. Tapi sakitnya terlalu dalam. Saya ambil Raka, pergi ke desa lain. Kita butuh waktu, Bima. Hari-hari sendirian di penginapan kecil dekat Kuta, hati seperti neraka. Raka tanya, Papa Bima mana? Saya jawab sambil menangis, Papa lagi sibuk, nak. Di dalam saya bertarung dengan diri, apakah aku terlalu keras? Atau ini benar? Telepon dari Buwayan, Bima sakit, Ari. Dia tak makan berhari-hari. Hati saya luluh. Saya kembali, temui dia di tempat lama. Wajahnya kurus, mata merah. Makan aku, Ari. Aku tak bisa tanpamu. Kami peluk, air mata bercampur. Aku juga, Bima. Pengampunan datang pelan seperti matahari terbit. Kami mulai ulang bicara terbuka tentang luka. Bima cerita masa kecilnya, tekanan ayah, ketakutan jadi gay di masyarakat Indonesia. Aku tak pernah ingin sakiti kau. Saya bagikan rahasia saya tentang kesepian di Bali, hampir menyerah. Raka yang selamatkan aku. Lambat laun cinta kami pulih lebih kuat. Kami nikah sederhana di pantai, hanya keluarga kecil. Ayah Bima datang memberkati. Selamat anak-anakku. Raka bawa cincin, tersenyum lebar. Kebahagiaan itu nyata, tapi saya tahu badai bisa datang lagi. Di malam pertama sebagai suami, kami duduk di pantai, tangan bergandengan. Terima kasih telah kembali, bisik Bima. Saya jawab, terima kasih telah menunggu. Tapi di hati, suara kecil bilang, jaga baik-baik, jangan biarkan pengkhianatan datang lagi. Hidup kami di Bali damai, Bima kerja remote dari Jakarta, saya tulis cerita. Raka masuk sekolah, bahagia. Tapi suatu hari, kabar buruk, Laras sebarkan rumor di media sosial. Cinta terlarang di keluarga ningrat. Masyarakat gaduh, ancaman datang. Kalian penyimpang, tulis netizen. Hati saya takut, apakah ini akhir bahagia kami? Bima tegar, kita hadapi bersama. Kami tutup akun, pindah ke desa lebih terpencil. Konflik batin kembali, mengapa dunia tak ingin kami bahagia? Tapi cinta kami, seperti Candi Borobudur, abadi meski diterpa angin. Matahari terbenam di horizon Bali, mewarnai langit oranye, tapi hati saya gelap seperti malam yang akan datang. Rumor dari Laras menyebar seperti api di hutan kering, membuat hidup kami jungkir balik. Setiap pagi, saya bangun dengan ketakutan, hari ini apakah ada yang datang mengusir kami? Raka tak tahu, masih bermain riang, tapi saya lihat kekhawatiran di mata Bima. Arye, kita harus kuat, katanya, tapi suaranya gemetar. Malam itu, kami duduk di teras, mendengar ombak. Kenapa Laras lakukan ini? Apa dia masih cinta kau, tanya saya, suara penuh cemburu. Bima pegang bahu saya, itu masa lalu. Sekarang hanya kau. Tapi keraguan seperti racun merayap pelan. Saya mulai curiga setiap panggilan teleponnya. Siapa itu, tanya saya tajam. Dia marah, kerja Arye. Kau tak percaya lagi. Pertengkaran kecil menjadi besar, seperti gunung meletus. Kau yang mulai dengan pengkhianatanmu, jerit saya. Dia balas, dan kau yang lari tanpa kata. Air mata kami jatuh lagi, Raka menangis di kamar. Ma, nak, bisik saya, memeluknya. Di dalam suara hati berteriak, ini salahku, aku terlalu rapuh. Esoknya, ancaman nyata datang. Sekelompok pemuda desa datang ke rumah, batu di tangan. Pergi dari sini, penyimpang, teriak mereka. Bima lindungi kami, ini rumah kami.
Tapi saya takut, gendong Raka lari ke belakang. Polisi datang usir mereka, tapi luka batin semakin dalam. Mengapa Tuhan biarkan ini, tanya saya pada langit. Bima putuskan, kita pindah ke Jakarta, dekat ayah. Saya ragu, di sana lebih buruk. Tapi tak ada pilihan. Perjalanan pulang penuh diam, Raka tidur di pangkuan. Di Jakarta, ayah Bima sambut, kalian aman di sini. Tapi rumah besar itu seperti penjara, penuh mata memandang. Pembantu bisik-bisik, anak Tuan Gai. Hati saya sesak. Malam-malam saya tak bisa tidur, memandang Bima yang lelap. Apakah kau menyesal? Pikiran gelap datang, mungkin lebih baik pisah, demi Raka. Tapi cinta itu seperti akar, tak mudah dicabut. Laras muncul lagi, kali ini minta maaf di depan ayah Bima. Aku salah, Pak. Aku cemburu. Tapi matanya pada Bima penuh arti. Saya konfrontasi sendirian, pergi, jangan dekati keluargaku. Dia tersenyum dingin, kau pikir kau pantas. Kau hanya beban. Kata itu menusuk, membuat saya menangis sendirian di taman. Bima temui saya, jangan dengar dia. Tapi luka semakin lebar. Konflik memuncak saat ayah Bima sakit lagi, kali ini parah. Di rumah sakit, dia pegang tangan kami, janji jaga satu sama lain. Bima menangis, ya ayah. Setelah ayah pergi, Bima jadi pemimpin keluarga, tekanan besar. Aku harus kerja keras, Arye. Saya merasa ditinggal sendirian dengan Raka. Papa sibuk terus, keluh Raka. Hati saya hancur, ya nak. Tapi papa cinta kita. Di dalam amarah tumbuh, kenapa kau prioritas kerja daripada kami? Pertengkaran besar terjadi. Kau tak pernah ada untuk kami, jerit saya. Bima balas, aku lakukan ini demi masa depan kita. Kami pisah kamar malam itu, hati seperti pecah. Esoknya, saya putuskan pergi lagi, tapi kali ini dengan Raka ke Bogor. Butuh waktu, catat saya. Bima marah besar, jangan lari lagi. Tapi saya pergi, air mata mengalir di bus. Di Bogor, rumah kecil sewaan, hati semakin berat. Raka tanya, kapan pulang ke papa? Saya jawab, segera, nak. Tapi kerinduan menyiksa. Telepon dari Bima setiap hari, kembalilah, Ari. Aku tak bisa. Suaranya pecah membuat saya goyah. Di dalam perjuangan batin hebat, makan atau akhiri. Akhirnya setelah seminggu Bima datang, wajah lelah. Ma, aku abaikan kalian. Kami peluk di depan pintu, Raka senang. Papa. Pengampunan datang lagi, lebih dalam. Kami kembali ke Jakarta, tapi kali ini Bima kurangi kerja, lebih banyak waktu bersama. Kami jalan ke Ancol, Raka tertawa naik biang lala. Melihat mereka, hati saya penuh, ini yang kuingin. Tapi badai baru, media tahu tentang kami, artikel pewaris kaya nikah Gai. Ancaman datang lagi, tapi kali ini kami hadapi bersama. Bima konferensi pers, cinta tak kenal gender. Tolong hormati. Respons campur, tapi dukungan datang dari komunitas LB. Saya bangga, kau berani, Bima. Malam itu, kami duduk di balkon, memandang kota. Terima kasih telah bertahan, bisiknya. Saya jawab, bersama, kita tak terkalahkan. Tapi di hati, suara kecil, jaga, jangan biarkan retak lagi. Hidup kami stabil, Raka masuk sekolah internasional. Saya tulis buku tentang kisah kami, anonim. Untuk mereka yang takut mencinta. Bima dukung, kau hebat, sayang. Kebahagiaan itu rapuh, tapi kami jaga. Kabut pagi di Bogor menyelimuti hati saya, lebih tebal dari sebelumnya, saat saya duduk sendirian di taman, memandang Raka bermain ayunan. Mengapa semuanya kembali ke titik nol? Pikiran itu menghantui setelah pertengkaran terakhir dengan Bima. Dia bilang kerja penting, tapi saya lihat mata lelahnya, beban yang tak pernah dia bagi. Aku capek jadi prioritas kedua, kata saya kemarin, suara pecah.
Dia balas tajam, kau tak paham tekanan ini. Pintu dibanting dan malam itu kami tidur terpisah. Pagi ini dia pergi tanpa salam, meninggalkan luka yang menganga. Raka tanya, Papa marah. Saya peluk dia, tidak, nak. Hanya lelah. Tapi di dalam badai mengamuk, apakah cinta ini habis? Telepon dari Laras datang tiba-tiba, Arye, Bima butuh kau. Dia kecelakaan. Hati saya berhenti, dunia gelap. Saya buru-buru ke rumah sakit di Jakarta, Raka digendong. Di sana, Bima terbaring, luka di kepala, mata tertutup. Dokter bilang koma, tapi stabil. Air mata saya jatuh tak henti. Ma, Bima. Jangan tinggalkan kami. Saya duduk di samping, pegang tangannya, ingat janji kita di Ciliwung. Selamanya. Malam-malam di rumah sakit seperti siksaan, Raka tidur di kursi, saya tak bisa. Pikiran berputar, ini hukuman atas keraguanku. Ayah Bima datang peluk saya, dia kuat, Ari. Tapi matanya penuh kesedihan. Laras muncul, wajah pucat, aku yang salah. Aku telepon dia saat mengemudi. Pengakuan itu seperti bom, kau. Apa yang kau bicarakan? Dia menangis, aku coba goda dia lagi, katakan aku masih cinta. Hati saya robek, pergi. Kau hampir bunuh dia. Tapi di dalam, amarah pada Bima juga, kenapa kau angkat teleponnya? Konflik batin memuncak, seperti letusan Merapi. Saya duduk sendirian di kapel rumah sakit, berdoa, Tuhan, beri kesempatan lagi. Aku janji tak ragu. Hari ketiga, Bima bangun, mata lemah, Arye. Saya peluk dia hati-hati, jangan bicara dulu. Dia bisik, Ma, aku abaikan Laras, tapi telepon itu. Saya tutup mulutnya, sudah, yang penting kau selamat. Pengampunan datang seperti hujan penyegar. Kami bicara panjang setelah dia pulih. Aku takut kehilangan bisnis ayah, Ari. Tapi kau lebih penting. Saya akui aku terlalu cemburu, takut ditinggal. Kami janji baru, komunikasi terbuka selalu. Raka senang, Papa sembuh. Melihat keluarga kecil kami, hati penuh haru. Tapi pemulihan Bima lambat, dia butuh terapi. Saya rawat dia setiap hari, tapi beban berat. Aku tak bisa jadi beban, katanya suatu hari. Saya marah, kau bukan beban, kau hidupku. Air mata kami bercampur lagi. Konflik baru, bisnis keluarga goyah karena rumor. Karyawan mundur, mitra cabut. Bima stres, ini gara-gara kita. Saya pegang tangannya, tidak, ini ujian. Di dalam, saya takut, apakah kami kuat? Laras datang lagi, kali ini benar minta maaf, aku pergi selamanya. Tapi kerusakan sudah ada. Kami putuskan jual bisnis, mulai kecil di Bali lagi. Perpisahan dengan Jakarta pahit, ayah Bima menangis, pergilah, bahagia. Di Bali, hidup sederhana, Bima buka kai kecil, saya tulis buku. Raka bahagia di sekolah desa. Tapi malam-malam, Bima mimpi buruk tentang kecelakaan, bangun berkeringat. Saya peluk, aku di sini. Cinta kami semakin dalam, seperti samudra. Suatu hari, buku saya terbit, kisah kami jadi inspirasi. Pesan dari pembaca, terima kasih, beri harapan. Bima bangga, kau ubah dunia, Ari. Tapi ancaman lama datang kembali, kelompok anti demo di depan kai. Tutup atau kami bakar. Hati saya takut, Raka sembunyi. Bima hadapi mereka, ini tempat cinta, bukan benci. Polisi usir, tapi trauma kembali. Malam itu, saya menangis di pelukan Bima, kenapa dunia benci kita? Dia bisik, karena mereka tak paham cinta seperti ini. Kami putuskan advokasi, gabung komunitas LGB di Indonesia. Bicara di seminar, bagikan cerita. Cinta tak salah, kata Bima. Respons positif, tapi juga hujatan. Hati saya semakin kuat, ini perjuangan kita. Raka tumbuh, mulai paham, Papa, kenapa orang marah. Saya jawab, karena takut beda, nak.
Dia angguk, aku cinta papa berdua. Kata itu menyembuhkan segala luka. Kebahagiaan datang pelan seperti bunga mekar. Angin malam Bali membawa aroma garam laut, tapi hati saya berdenyut dengan campuran haru dan pilu yang tak terperi. Setelah demo itu, kami tutup sementara, tapi semangat kami tak padam. Bima pegang tangan saya di pantai, Arye, kita sudah melalui neraka, sekarang saatnya surga. Tapi di dalam suara hati berbisik, benarkah? Atau ada badai lagi? Raka tidur di rumah, Buwayan jaga. Kami duduk di pasir, bicara tentang masa depan. Aku ingin adopsi adik untuk Raka, kata Bima. Ide itu menghangatkan, tapi takut, masyarakat siapkah? Dia tersenyum, kita buktikan. Esoknya, kabar buruk datang, Laras bunuh diri, tinggalkan surat, Ma, aku tak bisa lupakan Bima. Hati saya hancur, meski benci dia. Ini salah kita, tanya saya pada Bima. Dia menangis, tidak, ini pilihannya. Pemakaman di Jakarta, kami hadir diam-diam, ayah Bima peluk kami, ini ujian terakhir. Kembali ke Bali, luka baru terbuka. Saya mimpi Laras, menuduh, kau rebut Bima dariku. Bangun menjerit, Bima tenangkan, itu bukan salahmu. Konflik batin mencapai puncak, seperti ombak tsunami. Saya duduk sendirian di pura, berdoa, Tuhan beri kedamaian. Jawaban datang pelan, pengampunan diri. Saya cerita pada Bima, aku makan Laras dan makan diriku. Dia peluk aku juga. Cinta kami pulih, lebih murni. Kami buka lagi, kali ini dengan tema inklusi. Pelanggan datang, cerita kisah mereka. Seorang pemuda gay bilang, terima kasih, beri harapan. Hati saya penuh, ini tujuan kita. Raka remaja sekarang paham identitas kami. Aku bangga, Papa. Kata itu seperti obat. Tapi ujian terakhir datang, saya sakit, kanker stadium awal. Dokter bilang, bisa sembuh dengan pengobatan. Bima hancur, tak boleh tinggalkan aku. Saya tegar, aku berjuang. Bulan-bulan kemoterapi seperti neraka, rambut rontok, tubuh lemah. Bima rawat saya, tak pernah tinggal. Kau kuat, sayang. Raka bantu, Papa, aku doakan. Di dalam ketakutan, apakah ini akhir? Tapi cinta mereka beri kekuatan. Setelah sembuh, kami rayakan di pantai, pesta kecil. Terima kasih Tuhan, kata Bima. Saya bisik, terima kasih kalian. Hidup kami sekarang damai di usia tua. Raka punya keluarga sendiri, tapi kunjungi sering. Kami duduk di teras, memandang cucu bermain. Lihat, Ari. Ini buah cinta kita. Air mata haru jatuh. Di hati saya tahu, cinta kami, meski penuh pengkhianatan, konflik, dan air mata, adalah yang terindah. Kematian datang pelan, Bima pergi dulu, di pelukan saya. Selamanya, Ari. Saya ikuti tak lama, damai. Di surga mungkin kami bertemu lagi, tanpa benci dunia. Kisah kami jadi legenda, inspirasi bagi banyak.